Mau membuat anak jadi doyan menulis sejak usia dini? Ikuti tips dalam video kali ini. Teknik yang pertama adalah menggali topik apa yang disukai oleh anak Anda. Ya, caranya ajak anak Anda untuk berbicara tentang hal apapun yang dia sukai. Misalnya dia hobinya memotret, dia hobinya nonton YouTube, dia hobinya main game, atau dia hobinya nonton film seperti anak saya. Nah, kalau sudah ketemu topik apa yang paling disukai oleh anak kita, dari situlah awalnya kita mendorong mereka untuk bercerita tentang topik yang dia sukai. Teknik yang kedua, setelah Anda tahu apa yang disukai oleh anak Anda, coba mulai dorong dia untuk menilai apa yang dia sukai. Ya, dorong anak Anda untuk berpendapat, menyampaikan pikirannya, apapun yang terlintas di pikirannya. Ya, minta dia untuk berkomentar. Contohnya, habis nonton film apa gitu ya, terus kemudian Anda tanya-tanya, gimana filmnya menurut kamu, bagus nggak filmnya, enak nggak ditonton, plotnya keren nggak. Setelah orang tua melihat anak menyukai hal tertentu, menyukai bidang tertentu, saatnya Anda orang tua untuk terus mengajak, merangsang, menggali mereka supaya mau berpendapat. Ya, ini penting, berpendapat, ya, menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka, apa yang terlintas di pikiran mereka. Ya, pertama verbal dulu, ya, nggak selalu harus ditulis. Ya, yang penting itu keluar dulu, dilatih setahap demi setahap. Kalau anak mulai sering sekali berkomentar, senang berkomentar, itulah sebenarnya dia sudah punya bahan untuk ditulis. Nanti kita arahkan ke teknik berikutnya. Yang ketiga, setelah kita tahu topik apa yang disukai anak, ya, tugas Anda berikutnya adalah terus-menerus mendorong anak Anda untuk membicarakan topik itu dengan semangat. Ya, boleh diajukan pertanyaan, boleh ditawari, ini loh ada tontonan YouTube yang bagus, ini loh ada buku yang bagus tentang topik itu, atau ini loh, yuk ada film yang keren, yuk kita tonton bareng. Nah, Anda harus mempertahankan aura kesenangan anak itu terhadap hal yang dia sukai. Ketika anak-anak kita sudah mulai antusias membicarakan, anak itu sedang mengekspresikan sesuatu, sedang mengkomunikasikan sesuatu. Nah, itu merupakan materi tulisan yang nantinya bisa dilatih dengan teknik yang berikutnya. Yang keempat, cobalah mendorong anak Anda untuk menuliskan definisi atau pengertian atau pemaknaan dia terhadap sesuatu. Contoh, senang. Senang itu apa sih? Minta anak Anda untuk mendefinisikan senang itu. Mungkin mereka akan mendefinisikan senang itu perasaan yang bergembira. Senang itu sesuatu yang membuat aku sangat antusias. Apapun ya, definisi yang mereka boleh apa saja. Yang penting dilatih untuk membuat pengertian, membuat definisi. Ya, ini sebenarnya basic sekali. Saya melatihkan ini di semua kelas menulis saya, mulai dari katakanlah kelas anak-anak sampai kelas profesional. Untuk anak-anak boleh mulai dari kata-kata yang sederhana. Nanti ketika mereka sudah mulai terbiasa menulis definisi ini, ya, sebenarnya mereka sudah berlatih menulis. Nanti tinggal dikembangkan ke arah yang lebih luas lagi. Yang kelima, misalnya anak Anda belum bisa menulis atau belum terbiasa menulis, atau katakanlah usianya masih sangat muda, tapi Anda sebenarnya sudah bisa mendorong mereka atau mengajak mereka berlatih menulis. Contoh, ya, anak saya pada waktu masih kecil, usianya kira-kira sekitar 4, 5, 6, kami sudah membiasakan anak ini berkomentar tentang sesuatu walaupun belum bisa menulis. Mereka berkomentar, kemudian kami rekam, ya, komentarnya. Mereka boleh bercerita apapun, tapi kami rekam. Ya, nah hasil rekamannya itu kemudian ditranskrip sampai kemudian menjadi hasil seperti tulisan. Apakah ini yang dinamakan menulis? Sebenarnya proses transkrip, tapi ini bagus sekali untuk melatih anak kita mau mengungkapkan apa yang ada di dalam kepala mereka. Karena ini sangat basic. Kalau mereka sudah terbiasa mengeluarkan apa yang ada di kepala, nantinya dengan medium tulisan, anak ini akan semakin lancar dalam menulis. Kita masuk ke teknik yang keenam, ya. Mulai menulis satu paragraf dulu. Nah, yang ditulis apa? Hal yang dia
senangi. Misalnya anak kita ngomongin tentang artis yang sangat dia sukai. Misalnya anak saya yang kecil itu sangat suka dengan BTS. Oke, suruh nulis BTS itu kayak apa sih? BTS itu menariknya apanya gitu ya. Dari semula mereka hanya bisa mengomongkan, kemudian didorong untuk ayo ditulis ya. Apa yang diomongin tadi ditulis. Nah, tulis dari satu paragraf. Kalau sudah bisa satu paragraf, didorong lagi untuk 2 paragraf. Kalau sudah bisa 2 paragraf, didorong lagi 3 paragraf. Nah, biasanya anak-anak yang sudah bisa menulis katakanlah 1, 2, 3 paragraf, itu umumnya didorong untuk lebih jauh lagi bisa. Ya, katakanlah bisa meningkat menjadi 4, 5, bahkan bisa sampai 10 paragraf. Dan kalau sudah bisa menulis 10 paragraf, itu berarti anak ini sudah cukup lancar dalam mengungkapkan gagasan atau pemikirannya. Ini modal yang sangat bagus untuk anak ini menulis lebih baik lagi. Yang ketujuh, kalau sudah bisa 3, 4 paragraf, 5 paragraf, saatnya dari orang tua ini untuk mendorong mereka mengembangkan tulisannya. Misalnya bagaimana mengembangkan tulisan? Ya, orang tua harus ikut membaca, dilihat apanya yang kurang ya. Kalau misalnya kurang ini, ya harap hati-hati untuk menyampaikannya. Sampaikan dengan sangat halus, dengan nada yang memotivasi. Misalnya begini, Dek, ini kayaknya contohnya masih kurang. Yuk tambahin, Dek, kalimatnya jangan terlalu panjang. Mungkin nanti orang agak susah memahami. Kalimatnya pendek-pendek nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ada kekurangan, no problem, namanya juga masih anak-anak, masih tahapan belajar ya. Yang penting adalah mendorong anak ini makin nyaman, makin senang untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan. Nah, yang ke-8 ya adalah saatnya Anda untuk mendorong anak ini makin mengembangkan tulisannya ya. Caranya begini, bisa Anda ambil beberapa contoh buku yang mungkin atau beberapa contoh tulisan yang menurut Anda cocok dengan topik yang ditulis oleh anak Anda ya. Anda perlihatkan saja ya, Dek, ini loh ada buku bagus, kayaknya bisa nih buat contoh atau buat inspirasi tulisan kamu seperti itu. Atau, Dek, ini loh ada artikel bagus nih di internet, yuk baca bareng-bareng yuk. Anda bisa melakukan cara seperti itu. Yang penting begini, anak-anak itu ketika baru pada tahapan belajar menulis pertama kali, mereka menulis apa adanya sebagaimana yang mereka pikirkan. Itu sah, itu bagus, itu tidak masalah. Ya, nah tinggal berikutnya setelah tulisan mereka itu jadi atau membentuk, nah tugas orang tua ini adalah mendorong, menyemangati, ya, mengkitik-kitik ya supaya anak ini muncul keinginan untuk menambah kualitas tulisannya, menambah lengkap dan menambahkan berbagai macam yang membuat tulisannya bisa menjadi semakin menarik. 9, ya, setelah tulisan anak Anda jadi apapun bentuknya, misalnya dia menulis puisi, dia menulis cerpen, atau dia menulis review, tugas orang tua adalah membaca dan kemudian menyarankan yang namanya penyuntingan atau pengeditan ya. Kadang-kadang kalau untuk anak-anak yang masih terlalu muda, mereka tidak aware dengan yang namanya kesalahan ketik, kalimat yang bagus, kemudian penggunaan kata yang tepat segala macam. It's okay, yang penting ide awalnya keluar dulu, yang penting tulisannya jadi dulu, konstruksinya ada dulu. Nah, Anda sekarang punya peran yang lebih ya, apalagi kalau Anda menguasai sedikit tentang kepenulisan. Anda bisa membantu anak ini ya untuk merapikan tulisannya ya, namanya editing minimal. Apa itu editing minimal ya? Anda cukup membetulkan misalnya penggunaan kata yang keliru, Anda bisa sarankan ini dibetulin ya pakai cara seperti ini, atau pakai kata yang ini, atau kesalahan-kesalahan ketik ya. Pada umumnya anak-anak kalau nulis itu kalimatnya masih panjang-panjang atau mungkin bahkan terlalu pendek. Nah, kita sebagai orang tua bisa membantu mereka untuk mengedit ya. Yang penting tidak diubah semuanya kayak menjadi karya orang tua, jangan ya. Kita bantu supaya tulisannya tetap memenuhi kaidah bahasa sehingga nanti kalau dibaca orang lain cukup bagus, cukup menarik ya. Tapi kita nggak boleh mengubah sampai substansi. Kalau kita ingin menyarankan sesuatu, kita diskusikan dengan anak kita.
sama ya, semua karya anak-anak itu kalau mau muncul di majalah, mau muncul di koran, mau muncul di berbagai macam media pasti melalui proses editing. Nah, kita nggak perlu terlalu fanatik bahwa yang muncul itu harus benar-benar karya 100% original, itu enggak, karena semua karya yang keluar dipajang di media itu biasanya melalui proses editing. Jadi yang lebih penting di sini sebenarnya bukan pada originalitas yang 100% atau 1000%, tetapi lebih kepada karya yang memang bisa dinikmati dan si anak sendiri bisa belajar dari proses ini. Nah, langkah yang ke-10 ya, mulailah untuk mendorong anak Anda mau mempublikasikan tulisannya ya. Setelah Anda lihat, Anda baca, Anda bantu untuk merapikan, Anda pasang ke media sosial. Boleh media sosial Anda, boleh media sosial anak Anda ya. Ini satu contoh. Anak saya pada waktu masih usia 5-6 tahun begitu, melalui teknik-teknik yang tadi saya sampaikan, itu kami uploadkan karyanya ya. Nah, di situ ada komentar-komentar yang lucu, yang memotivasi. Oke. Nah, kemudian semua komentar itu kita tunjukkan kepada anak-anak kita kalau misalnya mereka belum mengelola media sosialnya sendiri ya, karena kan ada batasan usia memang. Kita orang tua bisa menjadi admin, tapi kalau anak-anak sudah fasih menggunakan media sosial dan sudah biasa melakukan posting segala macam, dorong mereka untuk mau menunjukkan karyanya kepada teman-temannya ya. Ini penting sekali karena jangan salah, masih banyak dari anak-anak kita itu mereka masih belum cukup keberanian untuk menunjukkan karyanya kepada orang lain, masih malu-malu. Jadi anak ini perlu terus-menerus didorong supaya karyanya bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan untuk bangga-banggaan atau apa ya, sebenarnya lebih kepada untuk belajar mengkomunikasikan gagasan kepada khalayak ya, supaya anak juga tahu, oh ada temannya yang berkomentar atau teman orang tuanya yang berkomentar seperti ini. Nah, itu sebenarnya penting juga untuk membangun motivasi mereka dan juga untuk melatih mereka bahwa pemikiran hasil karya mereka itu sebenarnya layak untuk diungkap ke publik. Ada lagi yang penting menurut saya ya, ketika anak Anda sudah mulai berhasil membuat sebuah karya ya, apapun itu bentuk karyanya, mulai dari pantun, puisi, cerita pendek yang benar-benar pendek, atau cerita fabel, cerita binatang, atau mungkin dongeng-dongeng yang sederhana ya, review dia tentang sebuah produk, sebuah film, sebuah lagu, sebuah channel, apapun topiknya ya. Hal yang tidak boleh orang tua lupakan adalah memberikan apresiasi kepada anak kita ya. Walaupun tulisannya masih belum begitu bagus, tetap mereka perlu sekali diberi semangat, diberi motivasi ya. Karena mereka memang sangat membutuhkan itu. Mereka sedang membangun kepercayaan diri terhadap karya mereka. Ya, apresiasi yang bisa Anda berikan bisa dalam bentuk pujian, bisa dalam bentuk ya diberikan jajan apa, diberikan sesuatu, atau diberikan buku, diberikan hal-hal yang menarik atau hal-hal yang mereka sukai. Apresiasi itu apapun bentuknya, ini sebenarnya merupakan, dalam bahasanya Stephen Covey itu kayak tabungan emosi. Jadi emosi positif yang masuk ke dalam mereka sehingga mereka merasa senang, mereka merasa dihargai, mereka merasa diapresiasi karyanya. Nah, ini penting sekali untuk menumbuhkan semangat mereka berkarya lebih banyak lagi. Kalau untuk kasus anak saya senang sekali ketika review-review yang dia tulis tentang film atau tentang buku atau tentang novel atau tentang channel itu dikomentari oleh teman-temannya. Bahkan dia sangat senang ketika temannya yang dari luar negeri ikut memberikan komentar. 10 langkah tadi itu adalah langkah-langkah dasar. Nanti masih banyak sekali ya teknik-teknik yang bisa ditambahkan untuk anak kita. Tapi yang penting dilatih dulu awal-awal dulu hal-hal yang ringan ya, supaya mereka yang penting tergerak untuk menulis dan kemudian tergerak untuk mengumpulkan karya satu demi satu sampai kemudian menjadi tambah banyak.
Nah, ini kalau anak-anak Anda semasa belajar di rumah ini bisa mendapatkan semacam tantangan baru dalam sebuah proyek untuk membuat kumpulan tulisan, saya yakin nanti ketika selesai mereka akan melihat hasil karya yang layak mereka banggakan. Oke, nanti kita akan jumpa lagi. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan kalau masih ada pertanyaan apapun, silahkan bertanya di bawah sini. Oke, sampai bertemu kembali.